Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas latihan atas soal-soal tentang materi matematika peminatan ya pada kelas 10. Untuk soal yang pertama langsung saja. Di sini kita akan menentukan nilai dari suatu operasi eksponensial ya. Nah, kita langsung saja di sini. Untuk basisnya sudah sama, kalau dikali pangkatnya tinggal dijumlah ya. Jadi 3 ditambah negatif 5 ditambah 4. Nah, kemudian kalau dibagi itu dikurang, karena basisnya sama jadi langsung saja dikurang 3. Jadi 3 pangkat min 3 tambah 4 1 ya, 1 kurang 3 min 2. Jadi 3 pangkat negatif itu jadi 1 per 3 pangkat 2, hasilnya 1 per 9. Jadi jawabannya yang D begitu. Ya, mudah. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalau soal ini kita harus substitusikan dulu untuk masing-masing nilai baik P, X, Y, dan Z-nya. Kemudian, jadi ini 3 pangkat Z itu negatif 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi Y-nya. 1 per 3 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Nah, pangkat P, P-nya pangkat 3. Jadi, yang ini dijumlah negatif 2 ditambah 4, jadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 3. Ingat bahwa kalau pembagian basisnya sama, eksponennya tinggal dikurang. Jadi 3 pangkat 2 dikurang negatif 3. Jadi 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 itu hasilnya 243. Jawabannya yang mudah ya. Kalau masih eksponensial seperti ini masih mudah. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke contoh soal grafik eksponensial. Kita diminta untuk menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y, nilai X-nya pasti sama dengan 0. Nah, kita sama saja mencari F0-nya. Tinggal substitusikan nilai X0 tambah 1 ditambah 7 pangkat 1 dikurang 0. Ini 7 pangkat 1 7 ya. Nah, F0-nya itu ketemu 14. Jadi titik potongnya ketika X-nya 0, Y-nya 14. Jadi titik potongnya 0,14. Jawabannya yang D, seperti itu. Kemudian ini masih tentang grafik fungsi eksponensial. Kita diminta menentukan asimtot datarnya. Ingat bahwa pada grafik eksponensial menentukan asimtot itu dengan mencari dari C-nya, dari persamaan umum dari grafik fungsinya itu A pangkat K dikali A pangkat X ditambah C. Nah, C ini itu konstantanya ya dari si persamaan grafiknya, atau yang tidak memiliki variabel X sebagai pangkatnya. Jadi kalau pada grafik yang ini Y sama dengan 3 pangkat X dikurang 4, C-nya nilainya negatif 4, sehingga asimtot datarnya Y sama dengan negatif 4. Jawabannya yang A, gitu. Mudah ya untuk menentukan asimtot datar suatu grafik fungsi eksponensial, caranya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini sudah masuk ke persamaan eksponensial. Nah, kalau persamaan eksponensial caranya mudah. Kita samakan dulu basisnya, baru nanti nilai pangkatnya harus bernilai sama. Nah, karena di sini 3 dan 9, 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi X kuadrat dikurang setengah. Ini sama saja 3 pangkat setengah sama dengan 3 pangkat 2X kuadrat dikurang 1. Nah, karena basisnya sudah sama, maka nilai dari eksponennya sama. Jadi X sama dengan 2X kuadrat dikurang 1. Kita lanjutkan di sini. Sehingga kita buat salah satu ruas jadi 0 ya. 2X kuadrat dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari nilai akarnya. 2X, ini X, plus 1 min 1 jadi enggak. 2X kuadrat min 2 plus 1 betul ya. Nah, jadi nilai akarnya X-nya min setengah atau X-nya 1. Nah, sudah ketemu. Jadi untuk penyelesaiannya itu adalah min setengah dan 1. Jadi jawabannya yang D. Nah, ini untuk persamaan eksponensial seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada pertidaksamaan eksponensial. Nah,
Masih sama caranya dengan yang persamaan, kita samakan dulu basisnya. 8 dan 2 kita rubah menjadi basis 2 ya. 8 itu 2 pangkat 3 pangkat 3x min 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat x ditambah 5. Nah, di sini 2 pangkat 9x min 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat x plus 5. Nah, sudah berarti karena basisnya sudah sama, jadi 9x min 3 kurang dari sama dengan x plus 5. Atau ruas kanan kiri dipindah ya, 9x dikurang x kurang dari sama dengan 5 tambah 3. 8x kurang dari sama dengan 8, x kurang dari sama dengan 1. Jadi jawabannya yang mudah ya. Kalau persamaan dan pertidaksamaan eksponensial, tinggal kalian rubah basisnya dulu, lalu ke bawahnya mengikuti seperti penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan biasa. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada persamaan eksponensial lagi. Jadi kalau di soal sebelumnya persamaan eksponensial kita harus menyamakan basis tadi Ibu sampaikan. Nah, kalau di sini soalnya justru basisnya berbeda. Kalau basisnya berbeda, maka untuk menyelesaikan persamaan eksponensial ini, itu dia fungsi dari eksponennya, bilangan eksponennya harus sama dengan 0. Jadi di sini ya, A pangkat x A pangkat fx akan sama dengan B pangkat fx jika dan hanya jika nilai dari fx-nya sama dengan 0. Jadi di sini fx-nya itu yang ini ya, x kuadrat plus x min 12. X kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Maka x-nya kita tinggal cari akarnya saja. Min 12 itu min 3 plus 4 ya. Jadi x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 4 dan 3. Jawabannya yang C, seperti ini. Mudah ya? Ini kalau persamaan eksponensial dengan basis yang berbeda, tetapi eksponennya sama. Penyelesaiannya seperti ini. Kita lanjutkan untuk pertidaksamaan lagi. Nah, di sini pertidaksamaan eksponensial masih sama. Samakan basisnya. Nah, kalau 1/4 kita rubah menjadi 4 pangkat negatif 1. Kemudian kita rubah lagi, dia basisnya sama 2 pangkat 2 ya kalau 4. Jadi kalau 4 pangkat min 1, 2 pangkat min 2. Nah, basisnya sudah sama, jadi x min 1 lebih dari sama dengan min 2. Atau x-nya lebih dari sama dengan min 2 tambah 1 min 1. Sudah. Jawabannya yang C. Mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah ada eksponensial, sekarang kita berpindah ke soal mengenai logaritma. Di sini ada mau menentukan nilai dari 3 log 1. Mudah nggak? Mudah ya, kalau ini numerusnya 1, berapapun basisnya, 3 log 1 maka nilainya adalah 0, karena 3 pangkat 0 adalah 1. Kalau di sini basisnya 7 pun, berapapun, asalkan dia tidak sama dengan 0 dan lebih dari 1, maka jika numerusnya 1 maka hasilnya 0. Jawabannya yang C. Gitu. Kemudian ini ada 4 log 1/32. Nah, sama ya. Kalau pada eksponen tadi, kalau kita mau cari persamaan dan pertidaksamaan juga menyamakan basisnya. Kalau di sini juga kalau kita mau cari nilai logaritma, basis dan numerusnya itu dibuat bilangan pangkat yang sama. Kalau tidak bisa baru dibuat perkalian. Nah, kalau 4 dan 32 itu kan sama-sama bisa kita rubah menjadi 2 pangkat ya. Kalau 4 2 pangkat 2, kalau 1/32-nya itu kan 32 pangkat negatif 1. Jadi 32-nya 2 pangkat 5. Jadi ini min 5. Nah, kalau sudah seperti ini, baik basis dan numerusnya dibuat dalam bilangan pangkat yang sama, yaitu 2, maka kita tinggal menggunakan sifat logaritma, yaitu yang ini ya, pangkat pada numerus dibagi dengan pangkat pada basis. Jadi, untuk ini, min 5 dibagi 2 dikali 2 log 2, yang mana 2 log 2 sendiri nilainya
1. Jadi hasilnya min 5/2. Jawabannya yang B. Ingat ya, kalau basis dan numerusnya sama pasti nilainya 1. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, di sini sudah mulai masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan logaritma. Dengan memanfaatkan sifat logaritma nanti kita akan menemukan hasilnya. Nah, di sini basisnya sama untuk masing-masing logaritma ya, di sini 3 semua. Ingat kalau ada logaritma yang basis sama dijumlahkan, maka si numerusnya ini tinggal kamu kalikan A log BC. Tetapi ketika dia dikurang dengan basis yang sama, misalkan A log B dikurang A log C, maka numerusnya tinggal dibagi A log B per C seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Di sini ada 3 log 24 ditambah ya. Karena ditambah, kita bisa menuliskan 24 dikali 15. Kemudian dilanjutkan dikurang 3 log 10. Berarti numerus 10-nya akan menjadi pembagi. Kemudian dilanjutkan lagi dikurang 3 log 12. Nah, seperti ini. Jadi 3 log 24 ini bisa ya kita bagi. Ini 3. Ini juga bisa kita bagi. Ini 2, ini juga, tinggal 3 log 3, nilainya 1. Mudah ya. Yang penting tadi kalau dijumlah dengan basis yang sama logaritma, maka numerusnya tinggal dikali. Kalau dikurang numerusnya dibagi. Begitu. Kita lanjutkan. Masih sama. Nah, tapi di sini basisnya beda ya. Ada yang 2, 3, 5. Nah, kalau ini tidak bisa menggunakan sifat yang tadi, karena tadi itu digunakan untuk nilai logaritma dengan basis yang sama. Kalau basisnya beda, kita kerjakan dengan cara lain. 2 log 2, 2 dan 32 bisa kita rubah menjadi bilangan pangkat yang sama ya. 2. Ini 2 pangkat 5. Kalau 3 sama 81, 81 itu 3 pangkat 4. 5 log 125 itu 5 pangkat 3 ya. Nah, sudah ada sifat. Kalau seperti ini tuh pangkat dari numerusnya tinggal ke depan, jadi 5 kali 2 log 2 dikurang ini 4 dikali 3 log 3 ditambah 3 dikali 5 log 5. Nah, ini kan nilainya 1, 2 log 2 1, 3 log 3 1, 5 log 5 1. Jadi sama saja 5 dikurang 4 ditambah 3, hasilnya 4. Jawabannya yang C. Begitu. Mudah ya. Kalau seperti ini caranya begitu. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari operasi logaritma seperti ini. Di sini disebutkan, ingat bahwa bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat senilai dengan perkalian dari A plus B dikali dengan A min B. Nah, di sini log 50 kita misalkan A, log 2-nya B. Jadikan ke bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi penjumlahan dari log 50 ditambah log 2 ya dikali log 50 dikurang log 2. Nah, dibagi log 2 5. Ingat tadi di depan ya, sudah pada soal yang awal-awal tadi sebelumnya, dengan basis yang sama, kalau dijumlahkan maka numerusnya dikali, kalau dikurang maka numerusnya dibagi. Jadi yang nilai ini log 50 ditambah log 2 sama saja log 50 kali 2, log 100. Yang ini 50 bagi 2, log 25 dibagi log 25. Nah, ini kan bisa kita bagi, tinggal log 100. Log 100 nilainya berapa? Ingat ya, kalau di sini tidak ada basisnya bukan berarti tidak memiliki basis, tetapi ini sama saja dengan basis 10. Jadi 10 log 10 nilainya 2 ya, karena 100 ini kan 10 pangkat 2, jadi nilainya 2. Begitu. Udah ya, kalau ini caranya seperti ini. Kita lanjutkan. Sekarang bentuk sederhana dari ekspresi ini adalah, kalau untuk mengerjakan tipe soal ini, ingat ada sifat yang seperti ini ya. Kalau misalkan A log B dikali B log C, di mana numerus perkalian ya, perkalian logaritma,
di mana numerus dengan basis setelahnya atau pengalinya sama, maka hasilnya adalah A log C ya. Untuk mengingatnya tinggal ujung-ujungnya saja hasilnya untuk menentukan hasilnya. Nah, selain itu kita juga akan menggunakan sifat ini, bahwa misalkan ada A pangkat A log B, ini eksponensial, di mana eksponennya berupa logaritma, basis ini dengan basis pada logaritmanya sama, maka hasilnya adalah B ya. Ingat ya, sekarang kita akan mengerjakan soalnya. Itu sifat-sifat yang akan kita pakai. Nah, di sini ada A pangkat A log C, berarti sifat yang tadi yang kedua, nilainya jadi C ya. Boleh seperti ini, C pangkat C log A kali B pangkat B log 4 kali 4 log D. Ini sama, nilainya jadi tinggal A. Nah, kalau ini kan eksponen ya, eksponen dipangkatkan lagi kan pangkatnya tinggal dikali kalau kayak gini. Nah, ini juga, ini kan sama, jadi tinggal B log D, jadi B pangkat B log D. Nah, sifat yang kedua tadi, B pangkat B log D hasilnya D, jadi tinggal D, ini A kali D, AD. Jawabannya yang C. Gitu. Mudah ya kalau ini. Tadi dua sifat yang dipakai sudah Ibu sebutkan. Sekarang kita masuk ke persamaan logaritma. Nah, kalau persamaan logaritma itu mudah ya. Dengan basis yang sama, maka numerusnya dia pasti sama. Jadi di sini 3x min 2 sama dengan 7. Kemudian karena dia merupakan persamaan logaritma, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu numerus harus lebih dari 0 atau positif. Di sini numerus yang berupa fungsi ada pada ruas kiri, yaitu 3x min 2. Dia harus lebih dari 0. Nah, nanti kita selesaikan dulu ininya, persamaannya. Numerusnya jadi 3x sama dengan 7 tambah 2, sehingga 3x sama dengan 9, maka x sama dengan 3. Nah, syarat ini digunakan untuk mengecek apakah x sama dengan 3 memenuhi persyaratan si numerusnya. Nah, caranya kita tinggal masukkan x sama dengan 3 ke syarat ini. X-nya 3 berarti 3 kali 3, 9 dikurang 2. Apakah benar lebih dari 0? Ya, karena dia sama dengan 7, lebih dari 0, sehingga x sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Jadi jawabannya yang B. Nah, misalkan ya, ternyata ketika dimasukkan x sama dengan 3 itu hasilnya kok kurang dari 0, maka x sama dengan 3 bukan penyelesaian, sehingga kalau tidak ada penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya jadi himpunan kosong. Nah, itu semisalkan ya. Kalau di sini sudah ada jawabannya, himpunan penyelesaiannya 3. Kita lanjutkan. Nah, di sini 2 log x kuadrat min 8 sama dengan 0. Di sini kalian bisa menyelesaikan dengan dua cara. Bisa dengan konsep logaritma, dimana berarti kan 2 pangkat 0. Ini ya, 2 pangkat 0 sama dengan x kuadrat min 8. Atau juga bisa menggunakan konsep yang tadi persamaan logaritma, menyamakan basis. Ini karena 0 belum dalam bentuk logaritma, kita bentuk logaritma, maka yang 0 kita rubah menjadi 2 log 1, karena 2 log 1 nilainya 0. Nah, ini juga bisa setelah sama-sama ruas kanan dan kiri dalam bentuk logaritma, berarti x kuadrat min 8 sama dengan 1. Sebenarnya sama, karena kalau yang pakai cara tadi 2 pangkat 0, itu kan juga nilainya 1 ya. Nah, yang perlu diingat juga, kalau di sini itu adalah, ada tadi ya syaratnya terpakai, dimana x kuadrat min 8 harus lebih dari 0, karena ini masuk ke persamaan logaritma, jadi syarat numerusnya harus terpenuhi. Nah, kita cek dulu ininya, pengerjaan ke bawahnya. X kuadrat min 8 sama dengan 1, x kuadrat sama dengan 9, x nya
akar 9 jadi positif dan negatif 3, ada 2 ya. Nah sekarang kita cek apakah yang memenuhi itu ada 2, baik 3 atau negatif 3-nya, atau salah satu, atau tidak ada sama sekali ke syarat numerusnya ini. Nah untuk yang pertama, positif 3 kuadrat min 8 sama dengan 1 ya, 1 lebih dari 0, jadi memenuhi yang positif 3. Kemudian yang negatif 3 sama ternyata ya, 9 dikurang 8, 1 lebih dari 0. Jadi keduanya merupakan penyelesaian dari persamaan logaritma, jadi negatif 3 dan 3. Jawabannya yang A, begitu. Selanjutnya kita masuk masih ke persamaan logaritma. Nah, kalau soal ini basisnya dia baik ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama 2. Namun yang ruas kanan ini ada penjumlahan logaritma ya, sehingga perlu kita selesaikan dulu. Di sini ada 2 log x kuadrat min 8x plus 1 sama dengan ya, basis sama numerus. Kalau basis sama logaritma penjumlahan, maka numerusnya tinggal dikali. 2 log x plus 2 dikali x min 3 itu jadi x kuadrat min x ya, 2 ditambah min 3 kan min 1. 2 dikali min 3 min 6. Nah sudah, basisnya sama, maka tinggal x kuadrat min 8x plus 1 sama dengan x kuadrat min x min 6. Sudah, tinggal dipindah ke ruas kiri semua, jadi x kuadratnya habis, sisa 0. Min 8x plus x jadi min 7x sama dengan min 6, min 1, min 7x nya ketemu 1. Nah kita tinggal cek nih, x sama dengan 1 apakah memenuhi syarat numerus baik yang ini, dan ini ya. Kalau dilihat sekilas saja x sama dengan 1 kan, kalau ini kan mungkin terlalu panjang, ini 1 tambah 2 masih memenuhi ya, karena 3. Yang ini nih, x min 3. Nah ketika x nya min 3, maka dia kan ini 1 min 3 sama dengan min 2, tidak lebih dari 0, jadi x sama dengan 1 tidak memenuhi syarat numerusnya, jadi tidak ada penyelesaian dari persamaan logaritma ini, sehingga penyelesaiannya adalah himpunan kosong, begitu ya. Ini yang tadi kalau kasusnya dia tidak memiliki penyelesaian seperti ini. Kita lanjutkan masih tentang persamaan logaritma, kali ini yang bentuknya seperti ini. Nah kalau yang bentuknya seperti ini, kita itu kembali ke bentuk dia menjadi persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c, dengan memisalkan bentuk logaritmanya menjadi variabel lain, atau menjadi, kalau di sini kan x ya, karena di sini bentuk logaritmanya mengandung x, kita misalkan dia y saja. Yang bentuk logaritma yang akan kita misalkan siapa? 3 log x ya, bukan 3 log kuadrat x-nya ya, tapi 3 log x. Nah ini kalau 3 log kuadrat x berarti itu sama saja dengan 3 log x kuadrat. Sebentar ibu rubah penulisannya, 3 log x kuadrat. Nah seperti ini, dikurang ini 3 log x kuadrat pakai sifat logaritma, pangkat pada numerus ke depan, 2 kali 3 log x min 3 sama dengan 0. Nah 3 log x nya tadi kita misalkan y, jadi ini y kuadrat dikurang 2y min 3 sama dengan 0. Kita cari akarnya. Min 3 itu min 3 plus 1 ya, y nya sama dengan 3 atau y nya sama dengan min 1. Sudah selesai? Jelas belum? Kita harus cari atau kembalikan lagi bentuk y ke 3 log x ya. Di sini ada 2 nilai. Untuk yang 3 log x sama dengan 3, maka x nya sama dengan 3 pangkat 3, atau x nya sama dengan 27. Untuk yang 3 ini ya, ini untuk yang kedua 3 log x nilainya ini min 1. Bentar, 3 log x sama dengan min 1. Nah, jadi 3 pangkat min 1 sama dengan x, x nya 1/3. Jadi
himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 1/3 dan 27. Jawabannya yang C. Begitu untuk persamaan logaritma. Kita lanjutkan ke soal pertidaksamaan logaritma. Nah, kalau pertidaksamaan logaritma mudah ya. Tinggal kalau basisnya sudah sama dan basisnya lebih dari 1, maka dia tandanya tidak berbalik. Jadi tetap tinggal numerusnya x plus 2 kurang dari 5. X kurang dari berapa ini? 5 kurang 2, jadi 3. Nah, sama seperti pada persamaan logaritma, dia juga harus memenuhi syarat numerus. Jadi x plus 2 harus lebih dari 0. X lebih dari min 2. Nah, tinggal kita gambarkan dalam garis bilangan biar mudah. Di sini 3, kita buat bulatan yang kosong ya. 3 kurang dari berarti ke kiri. Nah, kemudian min 2 itu di sebelah kirinya 3 ya. Kita misalkan di sini min 2. Dia x-nya lebih dari min 2, berarti ke kanan. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya mulai dari min 2 kurang dari x atau x lebih dari min 2 dan x lebih kurang dari 3 x bilangan real. Jadi jawabannya yang gini. Mudah ya untuk pertidaksamaan logaritma seperti itu. Kalau basisnya sudah sama ya berarti numerusnya tinggal mengikuti tandanya, tidak berbalik. Kemudian dia harus tetap mengikuti syarat numerusnya. Nah, soal terakhir masih tentang pertidaksamaan logaritma. Karena di sini yang ruas kanan belum bentuk logaritma ya, kita bentuk dia menjadi logaritma juga. X min 3. Kemudian lebih dari sama dengan setengah log setengah pangkat 2. Nah, gini. Ya, karena kalau ini kan nih. Misal ini kan 2-nya ke depan. Jadi senilai tidak merubah sininya yang ruas kanan tadi. Sudah setengah log ini sama, tinggal numerusnya ya. Nah, kalau tadi kan basisnya yang ini, soal ini basisnya kan lebih dari 1. Nah, kalau basisnya dia dalam bentuk pecahan atau kurang dari 1, maka dia tandanya berbalik. Jadi numerusnya gini, x min 3 kurang dari sama dengan setengah pangkat 2. Itu menjadi berapa? 2 pangkat 1/4 ya. Nah, begini. X-nya jadi kurang dari sama dengan 3 1/4 atau menjadi gini. Oke, kalau terlalu cepat ibu gini. Tambah 3. X-nya kita samakan penyebutnya 1 plus 12 ya. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 13/4. Sudah selesai? Belum. Kita harus cek untuk syarat numerusnya. Di sini ada x min 3. X min 3 harus lebih dari 0. X-nya lebih dari 3. Nah, sudah kita itukan di garis bilangan. 3 sama 13/4 itu lebih besar mana? 13/4 ya. Jadi ini bulatan penuh 13/4 kurang dari sama dengan berarti ke kiri. Kemudian 3 di sini kosong ke kanan karena lebih dari. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya mulai dari x-nya kurang dari ini jawabannya yang A ini ya. Nah, ini yang 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 13/4 begitu. Mudah ya untuk latihannya. Ada beberapa soal, tadi ada 20 soal untuk materi-materi pada semester 1 mulai dari eksponensial sampai dengan logaritma. Semoga penjelasan dari ibu tadi mengenai beberapa contoh soalnya sedikit membantu untuk pemahaman kalian mengenai materi-materi pada semester 1. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.